Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di dalam kelas parenting keluarga Samara. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Dan kita patut bersyukur ya, karena di bulan Ramadan ini kita masih menyempatkan diri untuk tholabul ilmi, untuk mengkaji bersama-sama, terkhusus ya terkait dengan keluarga kita gitu ya. Karena kita sadari betul bahwa bulan Ramadan salah satunya merupakan bulan untuk mencas, bukan hanya perasaan kita, bukan hanya nafsiyah kita, tapi juga pemikiran kita. Kita perlu untuk membenahi, mematut-matut diri ya terkait dengan pemahaman kita tentang agama kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, apa sebenarnya keluarga Samara itu dan bagaimana? Ya, Samara. Nah, ini kalau orang Sunda dia mengartikan bumbu, Samara ini bumbu. Tapi ini bukan bahasa Sunda ya, ini singkatan. Kenapa Samara? Nah, istilah sekarang itu orang banyak menggunakan ya 3 kata kunci ini. Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, jadi ini ada 3 kata kunci, ada 3 keyword. Sakinah, mawaddah, wa itu artinya dan. Ya, dan rohmah. Nah, makanya saya dari awal tuh dari tahun 2000-an gitu ya. Itu lebih senang kalau menyingkatnya dengan Samara. Kadang dibaca Samaro gitu ya. Kenapa? Karena ini sakinah, mawadah, wa rohmah. Jadi wa di sini tuh dan artinya gitu. Saya tidak suka membacanya dengan sama wa, enggak, karena wa-nya bisa macam-macam ke sini kalau ini wa gitu. Sakinah, mawadah, wa apa gitu. Bisa jadi wa goiru rohmah gitu, bisa wa apa gitu. Gitu. Jadi saya lebih suka menyingkatnya dengan Samara ini, Samaro. Di samping sebenarnya kita bisa juga ya mengingat ya ketika dibilang Samaro itu saya menyingkatnya dengan sarro man ro'a. Sarro man ro'a. Membuat gembira, membuat senang orang yang melihatnya. Jadi harapannya orang yang melihat kita, keluarga kita itu turut senang gitu. Meskipun mungkin bukan merupakan bagian dari keluarga kita. Nah itu ya, kenapa sakinah, mawadah, warahmah disingkat Samaro atau Samara. Kayak gitu. Di dalam surat Ar-Rum, ini ayat 21, Allah Subhanahu wa taala ya, ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Dia, yakni Allah Rabbul Alamin, telah menciptakan lakum untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian. Jadi dulu ini adalah ibunda Hawa ya, dibuat dari Nabi Adam, bapaknya manusia. Azwaja ini pasangan-pasangan, suami istri. Litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah terhadap pasangan-pasangan itu. Wa ja'ala bainakum, dan menjadikan di antara kalian mawaddah, adanya cinta, wa rahmah, dan kasih sayang.
Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal itu, la ayatil liqaumi yatafakkarun, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan pasangan azwaja min anfusikum, dari diri kalian. Jadi pasti ini pasangannya dari sesama manusia, gitu. Jadi manusia dengan manusia, karena min anfusikum. Ya, oleh karena itu kalau ada orang yang katakan saja dengan hewan macam-macam gitu, itu pasti penyimpangan dari fitrah manusia. Kemudian azwaja itu artinya pasangan. Ya, pasangan itu pasti harus klop. Kalau mur dengan mur, ya, gitu, itu dia bukan pasangan. Baut dengan baut, itu bukan pasangan dia. Pasangan itu adalah mur dengan baut. Nah, itu baru sepasang tuh, ada murnya, ada bautnya, gitu. Ya, jadi ada yang bulatnya, ada yang untuk mengokohkannya. Itu azwaja. Jadi harus laki perempuan, gitu. Harus laki perempuan. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana di dalam Islam, supaya sah harus ada pernikahan. Berarti harus ada institusinya dulu tuh. Ya, institusi pernikahan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian sakinah kepada pasangan-pasangan itu. Jadi sakinah itu adalah ujung dari sebuah proses berpasangan antara suami dengan istri. Gitu. Apa perangkatnya? Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan Allah telah menjadikan di antara kalian ada mawaddah, ada rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkaru. Apa itu sakinah? As-sakinah itu apa? As-sakinah itu adalah al-itmi'nanu 'alal iman. Ketenangan, ketentraman atas dasar iman. Jadi itu namanya sakinah. Nah, kalau kita merasa tenang, merasa tentram, tapi di atas dasar kemaksiatan, pasti bukan sakinah. Merasa tenang, merasa tentram, tetapi bukan atas dasar keimanan, itu bukan sakinah. Itu abal-abal, palsu, tidak sejati. Ya, jadi yang namanya sakinah itu adalah ketenangan, ketentraman atas dasar iman. Nah, ini ujung dari pernikahan itu, ya, akan ada sakinah. Hanya saja tadi kesakinahan ini akan ada kalau di dalam institusi pernikahan, kemudian kalau pasangan, ya, suami, kemudian istri, ya, lalu dasarnya adalah iman. Nah, itu akan muncul sakinah, ya, ketenangan dan ketentraman. Di luar itu, kalau merasakan ketenangan dan ketentraman, itu sakinah yang palsu, bukan yang sejati. Nah, dalam rangka untuk mencapai sakinah ini, di antara perangkat yang telah diberikan oleh Allah adalah ada yang namanya mawaddah. Mawaddah itu dalam bahasa artinya adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Nah, mawaddah ini lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya fisik, ya. Kalau kita bicara madah itu lebih kepada fisik. Nah, sehingga mungkin, ya, kita di awal-awal masih melihat, katakan saja, ya, oh hidungnya mancung. Nah, itu mawaddah itu. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tertarik itu bukan hidungnya mancung, ada senang yang karena hidungnya pesek. Aku nikahi kamu itu karena hidung kamu pesek. Kalau mancung mungkin aku nggak nikahi, kayak gitu. Jadi memang beda tiap orang. Nah, itu mawaddah, ya. Sifatnya fisik. Atau mungkin, ya, dia melihat bentuk tubuhnya, atau mungkin melihat senyumnya gitu. Melihat senyumnya, ya, kemudian melihat yang sifatnya fisik, ya. Nah, itu mawaddah. Nah, termasuk di dalamnya itu gairah seksual itu masuk ke dalam kategori mawaddah di situ. Ya. Nah, tetapi bukan hanya mawaddah, juga rahmah. Wahya ar-ra'fah. Sikap lembut, sikap kasih sayang, ya.
Kalau orang Sunda bilangnya dedeh, ya, kadedeh, kanyaah, nah, gitu. Ya, oke, rohmah. Nah, kalau rohmah, dia sifatnya itu lebih kepada non-fisik. Makanya jangan heran kalau misalnya ada seorang nenek, kakek, suami, istri, kok bilangnya masih yayang. Nah, itu karena ada rohmah. Dilihat dari segi fisik, ya, udah pada peot gitu ya. Dilihat dari segi lain-lain gitu, mungkin udah menopause juga, udah macam-macam, tapi kok masih itu gitu, masih sayang, masih bergandeng tangan. Kalau ke pasar saya pernah lihat itu ada ya seorang kakek nenek itu ya itu. Nah, karena apa? Karena ada rohmah gitu. Mungkin karena melihat kesabarannya, karena melihat ketegarannya, karena melihat kesungguhannya dalam mencari nafkah, karena melihat dia kalau bicara ya santun, kadang selalu memberikan harapan. Nah gitu, itu akan menumbuhkan rohmah. Jadi ada mawadah, ada warrohmah. Rohmah, dia sebagai ya rohmah itu sebagai pirantinya ya, sebagai alatnya gitu untuk mencapai ya atau basis untuk mendapatkan sakinah. Nah, di dalam tafsir At-Tabari, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaqul ja'ala bainakum ya, menjadikan di antara kalian bil musaharati wal khutunati mawaddatan tatawadduna biha. Dengan musaharah, dengan bebesanan, dengan pernikahan ya, dengan adanya cinta yang kalian saling mencintai. Gitu. Ya, watatawassaluna min ajliha, kemudian kalian berhubungan ya, menjalin silaturahim ya karenanya. Warahmatan ya, dan yang namanya rahmah adalah rahmukum biha ya, kalian menjalin kasih sayang karenanya. Fa'atafa ba'dukum bidzalika 'ala ba'din, maka kamu ya bersifat lembut, bersifat kasih, bersifat sayang satu sama lain. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Nah, jadi sakinah itu adalah sesuatu ya hasil. Nah, sesuatu hasil dari sebuah pernikahan. Nah, salah satu perangkat yang bisa kita gunakan untuk mencapai kesakinahan itu adalah mawadah wa rohmah. Nah, jadi kita harus pandai-pandai menggunakan mawadah wa rohmah itu. Nah, kalau boleh saya gambarkan, jadi yang namanya suami istri, ya, dia seorang laki-laki, seorang istri. Kalau ingin sakinah, dia harus jadi suami dan istri. Ini ada pernikahan di sini. Ya, ada institusi yang namanya pernikahan. Gini. Nah, di dalam ini ya dia akan terjadi sakinah. Akan terjadi ketenangan, kedamaian. Kalau apa? Kalau dasarnya adalah keimanan. Nah, karena sakinah tadi al-itmi'nanu alal iman. Jadi hal yang penting menjadi pondasi di dalam keluarga adalah iman. Gitu ya, karenanya kita sadar betul kenapa Rasulullah SAW ya menyatakan kalau milih pasangan itu basisnya harus agamanya. Ya, tunkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4 hal ya, li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha fadfar bidzatid din taribat yadak. Karena kecantikannya, hartanya, nasabnya, tapi pilihlah karena agamanya, niscaya kalian akan bebas tanggung jawab. Jadi agama, keimanan dia harus basis, harus menjadi dasar dalam mengelola sebuah keluarga kalau ingin sakinah. Kalau tidak, maka sakinahnya tidak sejati. Gitu, ya. Nah, salah satu perangkat yang bisa kita gunakan itu telah inherent di dalam diri kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mawaddah warahmah. Di dalam diri suami ada mawaddah, ada rahmah. Dalam diri istri ada mawaddah, ada rahmah. Kalau ini kita manage, maka dia akan melahirkan sakinah. Nah, oleh karena itu maka adanya mawaddah, cinta
baik secara fisik, rahmah maupun cinta, kasih sayang secara non fisik itu harus tetap ada di dalam suami, tetap di dalam istri. Kalau tidak ada, maka sakinah akan lari terbirit-birit. Gitu, ya. Oke. Nah, yang namanya mawaddah, yang namanya rahmah, ya cinta dan kasih sayang, sebut saja begitu terjemahan kita, ya. Mawaddah warahmah, dia sifatnya itu non fisik. Dia merupakan goriza, naluri atau insting yang diciptakan oleh Allah bersamaan dengan kelahiran manusia. Sehingga setiap manusia dia punya mawadah, dia punya rahmah, ya, terhadap ya pasangannya, gitu. Nah, karena dia goriza, dia tidak mungkin datang dengan sendirinya, tidak mungkin. Beda dengan misalnya kebutuhan fisik. Kalau lapar gitu, ya udah. Aduh, pingin lapar nih. Bagaimana caranya lapar? Nggak usah diusahakan. Jangan makan aja terus. Jangan makan, jangan minum, lama-lama juga lapar. Gitu ya. Aduh, pingin ngantuk nih. Bagaimana caranya? Ya udah, pokoknya jangan ini. Tunggu aja. Jangan tidur-tidur, lama-lama juga ngantuk gitu. Atau bagaimana ini pingin kedinginan? Udah datang aja ke tempat dingin gitu, ke kulkas atau AC-nya di setting sangat rendah, itu akan kedinginan sendiri gitu ya. Jadi itu fisik, tapi kalau goriza dia tidak mungkin muncul kecuali dirangsang. Yang namanya cinta tidak mungkin tumbuh kecuali dirangsang. Kasih sayang tidak mungkin tumbuh kecuali dirangsang. Nah, karenanya ya perlu diciptakan lingkungan di tengah keluarga untuk menumbuhkannya. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan, gitu loh. Nih, kalau tidak ada lingkungan mawaddah, lingkungan rahmah untuk menciptakan sakinah di dalam keluarga, maka nggak mungkin bisa terjadi. Karena apa? Karena itu perangkat untuk mencapainya, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka ya seseorang ya ketika ingin mendapatkan sakinah, dia harus menciptakan lingkungan ya untuk menumbuhkan mawaddah wa rahmah, gitu. Makanya kenapa Rasulullah SAW misalnya ya itu banyak menciptakan lingkungan-lingkungan untuk menumbuhkan mawaddah warahmah. Karena apa? Karena mawaddah warahmah itu ya perlu disirami gitu. Kalau ada gulma perlu diambilin tuh gulmanya. Kalau ada hama, nah hamanya itu harus disemprot gitu, dihilangkan, harus diurus gitu. Itu yang namanya mawaddah warahmah, ya, cinta kasih sayang. Nah, kalau Rasulullah coba lihat. Rasulullah itu salah satu cara untuk menciptakan lingkungan menumbuhkan mawaddah warahmah yang berujung kepada sakinah. Dari panggilan saja, beliau itu sangat luar biasa. Khadijah aja dipanggilnya adalah ya Khadijatul Kubra. Wahai Khadijah yang agung mulia. Itu kepada istrinya itu bilangnya ya Khadijatul Kubra. Gitu ya. Nah, kita kadang-kadang ke suami aja bilangnya nama tuh. Namanya Asep. Sep, kan dia Sep. Ke suami kok bilang Asep, bilang nama. Nah, harus ada rasa penghormatan. Itu dalam rangka menciptakan lingkungan, ya. Ke istri juga sama, gitu, ya. Oke. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu kadang-kadang makan bersama tuh. Sama keluarga, termasuk sama istrinya, makan bersama. Dalam rangka apa? Menciptakan ya dan menumbuhkan mawaddah wa rahmah. Kadang-kadang Rasulullah itu jalan-jalan bersama dengan Aisyah malam-malam sambil ngobrol. Jadi Rasulullah berjalan ngajak Aisyah ya, melewati lorong-lorong Makkah ya, kayak apa namanya? Madinah pada waktu itu. Ya, kemudian jalan sambil ngobrol. Itu adalah menciptakan lingkungan. Coba bayangkan kalau suami datang atau istri datang ya, ngobrol seadanya, tidak ada kelembutan, tidak ada kasih sayang, tidak ada
macam-macam yang bisa menumbuhkan mawaddah warahmah, nggak mungkin itu akan tumbuh. Jadi harus diciptakan. Dari mana? Dari usaha kita. Jadi suami dan istri harus sama-sama menciptakan hal tersebut. Nah, pada sisi lain, suami dan istri itu harus satu pikiran, harus satu perasaan. Karena kalau beda, suami akan ke utara, istri akan ke selatan. Itu ada hal yang menarik. Jadi di dalam Quran itu kadang-kadang ya digunakan kata zaujah, kadang-kadang digunakan kata mar'ah. Nah, kalau coba kita teliti ya dengan baik, setiap Al-Quran menggunakan kata zaujah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan 38, mesti dia itu sedang berbicara hal-hal yang baik-baik, sedang berbicara pasangan yang harmonis itu. Ya, misalnya ketika berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa, menggunakan kata zauj. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Menggunakan kata zauj atau zaujah, ya, pasangan. Ketika berbicara yang pasangan yang baik, yang bagus, yang harmonis. Nah, tetapi ketika sedang berbicara pasangan yang tidak harmonis secara pemikiran, ya, misalnya dalam surat At-Tahrim ayat 10 sampai 11, Al-Qasas ayat 9, ya, itu bukan menggunakan kata zauj atau zaujah, tapi imro'ah. Misalnya ini terkait dengan Nabi Nuh dan istrinya. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imro'atan Nuhi, ya, imro'atan Nuhin wa imro'atan Lutin. Kana tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Lihat di sini. Ketika Nabi Nuh dengan istrinya disebutnya imro'ah. Karena kita tahu ya, salah satu yang tidak menerima Nabi Nuh itu sebagai nabi adalah istrinya. Begitu juga Lut, istrinya juga sama. Jadi tidak sepemikiran, tidak memiliki satu arah yang sama antara suami dengan istri. Nah, di dalam Al-Quran itu digunakannya imro'ah. Padahal yang akan mendatangkan ya sakinah itu adalah azwaj. Artinya apa? Artinya antara suami istri harus punya pemikiran yang sama. Betul-betul harus menjadi zauj dan zaujah, pasangan gitu, bukan menjadi sekedar ya bersatu di dalam pernikahan, tapi betul-betul memiliki pikiran yang sama. Nah, dengan demikian maka harus ada penyamaan visi dan misi antara suami dengan istri. Caranya bagaimana? Ya sama-sama mengkaji Islam, ya kan? Kemudian berdialog antara suami istri. Kalau ada kesalahan segera didiskusikan supaya saling kesepahaman. Nah, itu harus dijaga tuh. Nah, di samping menumbuhkan mawaddah warahmah tadi, harus diupayakan ya untuk menyamakan persepsi, visi, misi di dalam berkeluarga. Gitu. Supaya apa? Supaya betul-betul menjadi zauj dan zaujah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai semua itu? Yang pertama, tentu aja harus tanamkan niat. Ya. Nah, dari awal kita harus memperbaiki niat. Jadi, niat kita menikah itu harus diperbaiki setiap saat. Nah, itu. Yaitu apa? Kita beribadah itu lillahi ta'ala. Ibadah niatnya. Ya. Salah satu yang menjadi pesan Rasulullah di Haji Wada, ini di sini ya. Kalau yang pernah ke sana ini adalah Jabal Rahmah ya, di Arafah. Nah, Rasulullah SAW salah satu pesannya ketika Haji Wada di Jabal Rahmah di Arafah ketika itu, ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ila akhirih. Bertakwalah kamu kepada Allah terkait dengan istri kalian, karena kalian mengambil mereka karena amanah dari Allah, dan farjinya halal karena kalimatullah. Jadi kita menikah itu adalah lillahi
ta'ala. Ini yang harus dijadikan sebagai patokan. Sehingga next suatu ketika ada permasalahan, ya, ada permasalahan, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Ketika misalnya ada perbedaan pandangan terkait anak nih mau dibawa kemana ini sekolahnya. Itu. Ada beda pendapat didiskusikan, kalau tidak ketemu ya putuskan oleh sahibus solahiyah, oleh suami dengan pertimbangan pandangan istri juga anaknya dan sebagainya, ya. Kemudian ya udah ikhlaskan karena niat ibadah adalah lillahi ta'ala. Itu satu, niat harus dicek setiap saat, betulkah ya pernikahan kita niatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Pastikan ya, tanpa ini akan belok. Kalau belok nggak akan dapat sakinah. Oke. Nah, itu penting sekali. Kemudian yang kedua, landasannya takwa. Takwa harus dijadikan sebagai landasan, harus dijadikan sebagai bekal. Gitu. Tidak cukup hanya niat, tapi harus dipraktekkan. Nah, landasannya adalah takwa. Coba kita perhatikan. Ini surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah kamu kepada Rabb kamu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menjadikan kalian dari satu diri, wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan darinya satu diri, ya pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan membangkitkan dari keduanya itu laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba, yang kalian saling bertanya tentangnya, dan jagalah al-arham, yakni ulul arham, ya, silaturahim, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah ya atas kalian itu maha melihat, maha mengawasi. Nah, jadi kalau kita lihat ya ayuhan nasu taqu rabbakum, awalnya takwa. Ya. Kemudian Allah telah menjadikan dari satu diri. Ya, ini dari satu diri. Kemudian membuat pasangannya, jadilah keluarga. Lalu dari keluarga ini diciptakan oleh Allah rijalan katsiran wa nisaa, membentuklah umat, membentuklah masyarakat. Habis itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Gitu. Nah, jadi konsep keluarga dalam Islam itu sangat menarik. Awalnya takwa, lalu membentuk keluarga dan umat dalam rangka bertakwa. Jadi kalau kita lihat ya, keluarga sakinah mawadah warahmah, dia itu adalah harus landasannya takwa menuju takwa. Di dalamnya tidak berhenti di keluarga, tapi juga peduli kepada umat atau masyarakat. Itulah keluarga sakinah ya, mawadah warahmah dalam pandangan Islam. Jadi salah satu prinsip di dalam keluarga, dia harus mendapatkan ya sakinah di dalam keluarga melalui mawadah dan rahmah, yang itu akan diperuntukkan, dipersembahkan, salah satunya adalah untuk umat. Jadi dari keluarga untuk umat. Ketika kita menjadikan takwa sebagai landasan, maka Allah akan memberikan berbagai jaminan. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka niscaya Allah akan menjadikan baginya makhraja, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dengan jumlah yang tidak diduga-duga. Jadi takwa itu, kalau kita bertakwa sama dengan kita itu mengundang solusi, mengundang problem solving, mengundang pemecahan masalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengundang rizki. Gitu. Itu kalau kita bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam surat At-Talaq ayat 4-nya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya mudah dalam urusannya. Jangan-jangan selama ini kita merasa sulit dalam urusan karena kita kurang dekat sama Allah. Gitu. Yang heran adalah
sudah sulit, jauh juga dari Allah gitu. Harusnya ketika kita bertakwa kepada Allah akan mendatangkan kemudahan, akan mendatangkan solusi. Ketika kita punya kesulitan, kita munajat, kita memohon, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Last but not least, orang yang bertakwa itu akan diampuni dosa. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah urusan Allah yang telah diturunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dia kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan akan dibesarkan ya pahala baginya. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita menjadikan keluarga itu sebagai ya sesuatu yang dibangun di atas dasar ketakwaan, maka Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan kepada kita. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Urusan kita, urusan suami, istri, keluarga, apapun ya akan dimudahkan insya Allah. Kalaupun tetap terasa sulit, tetapi hati tetap senang, tetap bahagia, ya, tetap merasa bahwa itu mudah. Akan dihapus kesalahannya dan akan diberikan balasan atau pahala yang besar luar biasa. Sungguh enak kalau kita menjadikan takwa sebagai dasarnya. Nah, oleh karena itu maka ketika suami istri dia itu berbicara tentang keluarga, maka harus sepakat bahwa landasannya adalah ketakwaan. Gitu. Jadi satu, niatnya harus lillahi ta'ala, cek setiap saat. Yang kedua adalah tetapkan ya takwa sebagai landasannya. Takwa sebagai markab kita, sebagai kendaraan kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang di dalamnya itu banyak gelombang, ada batu karang yang bisa menghambat kita, ya, ada angin yang sangat meniup kencang, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus menetapkan tujuan. Itu penting. Karena niat yang bagus, kendaraan yang bagus, kalau tujuan tidak jelas, dia jadi bingung. Mau kemana ini mengarah. Akhirnya ya tergantung indung suku. Bagaimana kata ya ibu kaki saja, artinya tidak jelas arahnya mau kemana. Karenanya penting untuk menentukan tujuan. Apa tujuannya? Pertama ya, ghayatul ghayah di dalam berkeluarga, tujuan dari segala tujuan di dalam berkeluarga adalah mardatillah. Mencapai ridho Allah. Ingin semua keluarga masuk surga. Gitu ya. Gitu. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, bawa istri-istri kamu, ya, di sana kalian digembirakan. Jadi suami istri bisa masuk surga. Begitu juga dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, dia akan diaudit dengan ringan. Dan dia akan kembali kepada keluarganya ya dalam keadaan gembira. Itu di akhirat nanti, di sorga nanti. Jadi artinya bisa masuk sorga bersama-sama. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masyaallah. Sorga Aden. Mereka masuk ke dalam sorga itu bersama orang-orang yang soleh. Dari kalangan siapa? Dari bapak mereka, dari bapak-bapak mereka, ayah ibu mereka, dari pasangan-pasangan mereka, suami istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Jadi ini bisa masuk surga bersama-sama. Seseorang yang soleh. Tapi syaratnya apa? Wa man sholaha. Nah, harus sama-sama solih. Jadi kalau ingin masuk surga maka suami harus solih, istri harus solihah, suami istri solihah. Gitu ya. Nah, itu kalau landasannya takwa. Jangan sampai istri dan anak kita menjadi musuh. Ya. Ada. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian, suami istri kalian, dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspadalah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan, berlapang dada, ya memberikan ampun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini yang kita takutkan. Salah satu yang ditakutkan oleh seorang suami adalah takut suatu ketika, naudzubillahi min dzalik, istri dan anak-anaknya menjadi musuh dia. Di antara yang ditakutkan oleh seorang istri yang salihah adalah ya khawatir suami yang selama ini disayangi, suami yang selama ini tidur bersama, ya, buka bersama, sahur bersama, kadang-kadang pergi ke pasar bersama. Kalau sakit kita yang nemenin, dia khawatirkan ya menjelma menjadi musuh. Itu yang dikhawatirkan oleh seorang suami yang solih dan istri yang solihah. Gitu. Oke. Nah, karenanya satu hal yang dirindukan dan dijadikan visi misi oleh seorang suami istri adalah masuk surga bersama keluarga. Ini goal setting, ya, atau tujuan utama dari sebuah keluarga. Nah, lalu ada lagi tujuan antara. Ini ketika di sini, ketika di dunia ini, yaitu apa? Satu, ya, mendapatkan sakinah, ya, mawadah wa rahmah. Mendapatkan sakinah dengan, ya, memanfaatkan, menggunakan, ya, memanage mawadah wa rahmah. Yang kedua, melanjutkan keturunan. Ya. Jadi untuk membentuk anak. Oleh karena itu berkeluarga itu bukan hanya untuk bernikmat-nikmatan, tidak. Justru untuk melanjutkan keturunan, untuk melanjutkan umat Islam ini, untuk melanjutkan orang-orang yang solihah. Gitu. Yang ketiga adalah menjalin silaturahim. Yang keempat, sarana dakwah. Di dalam surat At-Tarim ayat 66 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi suami harus menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Istri harus menjaga suami dan anak-anaknya dari api neraka. Orang tua, ayah ibu menjaga anak-anaknya dari api neraka. Anak-anaknya dia harus menjaga orang tuanya, termasuk adik kakaknya, dari api neraka. Itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya apa? Artinya yang namanya keluarga itu harus merupakan sarana, ya, untuk membina, untuk mendidik orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dunia yang ingin dicapai adalah qurrata ayun. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan ini diabadikan di dalam Al-Quran adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba kita perhatikan baik-baik. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami. Jadi kita yang ingin semua nih, suami, istri dan anak-anak. Min azwajina, ya, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata ayun, sebagai qurrata ayun. Jadi yang sebagai qurrata ayun itu bukan hanya sebagai anak-anak, tidak. Lihat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Pasangan hidup kami dan anak keturunan kami. Qurrata ayun sebagai qurrata ayun. Sebagai penyenang hati yang enak dipandang perbuatannya, enak dipandang ucapannya, enak dilihat, ya, tutur katanya, ya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka yang harus menjadi qurrata ayun adalah suami, adalah istri, adalah anak-anak. Semua anggota keluarga harus menjadi qurrata ayun. Waj'alna, jadikanlah kami semua ini lil muttaqina, bagi orang-orang muttaqin, imama, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya, penghulu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menjadi takwa di atas takwa. Orang yang bertakwa di antara orang-orang yang bertakwa, bahkan paling takwa. Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan demikian maka keluarga itu harus dijadikan sebagai sarana dakwah. Gitu, untuk saling
mempelajari Islam. Lalu prinsip keluarga sakinah mawadah warahmah dia akan berjalan efektif kalau menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Nah, gitu. Apa di antara fungsi keluarga? Satu, fungsi reproduksi. Ya, fungsi reproduksi, yaitu bagaimana hubungan seksual antara suami dengan istri itu berjalan dengan baik. Ya, bagaimana anak ya bisa terlahir dengan baik. Ini urusan reproduksi. Kemudian ekonomi, jangan diabaikan. Ekonomi bukan segala-galanya, tapi kadang-kadang dengan ekonomi ya itu bisa berantakan. Karenanya ada kewajiban mencari nafkah. Suami akan semangat mencari nafkah. Kalau besar alhamdulillah, kalau tidak cukup alhamdulillah ala kulli syai. Kemudian istri dan anak-anak bersabar mendapatkan apa yang ada, qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaatu bil qalil. Dia qanaah terhadap hal yang menurut kita sedikit barangkali yang diperoleh gitu. Nah, ini masalah ekonomi. Jadi penting sekali diperhatikan. Ya, kemudian masalah sosial, ini fungsi sosial. Ketika seseorang anggota keluarga melakukan sesuatu, maka akan terpengaruh secara sosial. Ketika ada satu anggota keluarga berbuat keburukan, itu secara sosial itu akan terdampak kepada keluarga. Pun demikian kalau ada satu keluarga sukses, maka ya satu anggota keluarga sukses, maka akan turut bahagia, akan turut sukses secara sosial. Kemudian edukatif, pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi rumah tangga itu harus dijadikan sarana edukatif, sarana untuk mendidik anak, ya mendidik masak, mendidik berkomunikasi, mendidik bergembira, mendidik menerima apa adanya, mendidik bersyukur, mendidik macam-macam. Ya, kita bantu belajar anak, kita bantu anak membaca Quran, kita bantu anak menambah hafalan Al-Quran dan seterusnya. Kemudian protektif, melindungi anak dari gadget, melindungi anak dari penyakit fisik, melindungi anak dari keburukan moral. Ini protektif. Religius, ya dia agama sebagai landasan, memberikan semangat ibadah, memberikan semangat menuntut ilmu, memberikan semangat untuk menjadi pejuang misalnya dan sebagainya. Rekreatif, ya keluarga adalah sarana rekreatif paling murah. Kita tidak perlu ke Pantai Carita, kita tidak perlu ke misalnya mall, kita tidak perlu ke mana-mana gitu. Enggak. Di rumah sebenarnya bisa rekreatif, ya. Bisa kita masak bersama, kemudian habis itu disajikan bersama, habis itu dimakan bersama sambil ngobrol, setelah itu bagi-bagi cuci-cuci piring, ya. Kemudian ada di situ cucu misalnya, ya, suruh lari-lari, ya. Kemudian ada anak yang masih kecil suruh nyanyi-nyanyi, baca puisi, rekreatif, gratis. Kemudian afektif, ini fungsi kasih sayang. Nah, ini yang harus dijalankan, ke-8 fungsi di dalam berkeluarga ini. Kalau itu ya dilakukan, maka insya Allah kita akan mencapai keluarga samara. Jadi kalau begitu apa sebenarnya keluarga sakinah mawadah warahmah itu? Keluarga sakinah mawadah warahmah adalah keluarga yang memiliki ketenangan atas dasar iman, ya, yang dibangun atas dasar mawadah warahmah, yang peduli kepada dirinya serta keluarga dan umatnya. Jadi apa komponennya? Pertama, niatnya harus lillahi ta'ala. Kedua, bekalnya adalah takwa. Yang ketiga, tetapkan tujuan akhirnya adalah mardatillah, mencapai keridhaan Allah, masuk surga bersama-sama. Tujuan antara di dunianya adalah untuk mewujudkan sakinah, ya, mawaddah, rahmah. Menjadikan suami istri solihah. Lalu kemana arahnya biar mendapatkan keluarga samara ini? Jalankan 8 fungsi keluarga dan jadilah sebagai pengemban dakwah Islam, karena keluarga itu adalah untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Nah, dengan cara seperti ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Ustadz, bagaimana wujudkan keluarga yang samara, yang mapan dan dakwahnya sukses? Nah, ini luar biasa nih. Mapan dan dakwahnya sukses. Sebab banyak keluarga yang idealis ketika baru menikah, tetapi karena dinamika keluarga kehidupan sehari-hari, banyak program atau visi misi keluarga yang tidak tercapai. Bagaimana agar menjadi keluarga yang menggapai setiap targetnya dengan baik? Syukran, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaannya luar biasa. Oke. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ruwaida. Setahap. Gitu. Yeah. Tidak mungkin seluruh visi misi keluarga itu bisa dicapai sekejap mata. Tidak mungkin. Ya. Oke, jadi sudah mapan, dakwahnya sukses, punya anak yang juga pada berhasil, gitu. Bayangannya kayak begitu. Idealis itu butuh proses. Oke. Nah, satu hal yang penting untuk kita lihat adalah bahwa semuanya itu adalah butuh proses. Oke. Nah, ini butuh proses. Bisa dilihat ya ini whiteboard saya. Ya. Nah, jadi yang pertama itu butuh proses. Butuh proses. Tidak mungkin ujug-ujug gitu ya. Tidak mungkin ujug-ujug bagus itu tidak mungkin gitu. Nggak mungkin. Pasti semuanya itu adalah harus berproses semuanya itu. Lawang kita ini hidup berproses. Ya. Jangankan sebuah keluarga, anak kecil aja berproses. Mulai dari bayi, ya kan? Ya. Bayi, kemudian anak-anak, lalu remaja, dewasa, kakek-kakek. Coba bayangkan kalau ada bayi tiba-tiba jadi kakek-kakek tanpa berproses. Takut kita. Dan itu sulit terbayangkan, itu bisa terjadi. Nah, karenanya perlu berproses. Nah, untuk itu, ini satu penyakit ini. Satu penyakit, kita itu kadang melihat seseorang itu ujungnya. Ya, misalnya kita membandingkan ya, aduh saya pinginnya kayak si A itu, ya, secara ekonomi mapan, secara sosial bagus, dari pendidikannya mantap, dakwahnya luar biasa. Ya, dia ingin seperti itu, ujug-ujug loncat. Gitu. Ya. Jadi kalau andai misalnya di sini, dia itu ada di sini, katakan saja ya. Nah, sekarang ada di sini. Oke, ada di sini. Dia ada di sini, si A ini. Ya. Lalu melihat ini ada pergerakan tentu saja. Si B ada di sini. Yang serba bagus itu loh. Yang tadi serba udah tercapai itu. Lalu dia melihat. Ya, dia melihat kayak begitu ke sini gitu. Ingin ujug-ujug di sini. Nah, harusnya ketika melihat seseorang berada di sini, dia harus lihat dulu ketika si B ini sama dengan dia baru menikah, bagaimana keadaannya. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi jangan di ujug-ujug dilihat sekarang, dilihatnya masa lalunya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, tahu tentang biografi dia. Misalnya kalau kita ingin mencoba untuk menirunya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah proses. Yang namanya proses, dia pasti harus bertahap. Yang namanya proses itu tidak mungkin ujug-ujug. Kalau ujug-ujug itu bukan proses itu. Ya. Itu simsalabim. Jadi ini pasti harus bertahap. Oke. Yang kedua, konsekuensi dari proses dan bertahap itu harus bersabar. Nah, sabar untuk menikmati proses itu. Dia harus bersabar di dalam mengikuti proses itu. Dia harus sabar gitu. Nah, lalu ya berikutnya di samping dia harus
bertahap, kemudian dia harus bersabar, tentu ya dia itu harus berjuang. Gitu. Dia harus berjuang atau harus berusaha. Nah, di sini dia harus berjuang dan berusaha, ya. Nah, gitu. Harus bertahap, harus sabar, harus berjuang dan berusaha. Jadi jangan ujuk-ujuk. Jadi caranya bagaimana? Kalau ingin mencapai kesuksesan itu, satu, ya, bikinlah tahapan-tahapan. Nah, gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, jalankan tahapan-tahapan itu ya dengan kesabaran. Lalu ya, jalankan setiap titik perjalanan hidup berkeluarga kita dengan berjuang dan berusaha. Nah, karena kita berkeluarga, maka proses ini harus dilakukan bersama. Nah, gitu. Jadi, proses ini harus dilakukan bersama antara suami dengan istri. Nah, ini harus kita lakukan bersama nih. Karena tanpa bersama itu tidak mungkin keluarganya sukses. Jadi ini harus ada bersama, dilakukan bersama. Nah, untuk itu maka ya dalam melakukan bertahap, sabar dan segala macam, ini ya keluarga itu dia harus menjadi sebuah tim. Gitu. Nah, jadi tantangan di awal adalah bagaimana menjadikan keluarga itu ya, keluarga ya sebagai sebuah tim. Nah, tim untuk mendapatkan yang tadi itu. Nah, oleh karena itu maka ya setiap kita sebagai suami, sebagai istri, ya, kemudian sebagai anak-anak ya dan sebagainya itu menjalankan ya apa yang dilakukan sebagai perannya. Harus bersama-sama. Disitulah pentingnya ya ada kesamaan visi dan misi. Nah, di sini ya pentingnya ada kesamaan visi di sini dan ada kesamaan misi di antara anggota keluarga. Gitu. Nah, di sini harus ada kesamaan visi dan misi. Nah, ketika kita berbicara visi dan misi, maka kita memerlukan komunikasi. Nah, biasanya persoalan yang ada di dalam suatu rumah tangga itu adalah karena tertutupnya, mandeknya komunikasi antara suami, istri, atau antara orang tua dan anak-anak. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Ya, perlu bertahap, jangan ujuk-ujuk. Nah, tentu jangan lupa senantiasa bermunajat kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu nikmati apa yang ada. Itu kata penting di dalam berkeluarga. Nikmati apa yang ada. Ya, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, nikmati. Ketika kita mendapatkan kesulitan, nikmati. Gitu. Ketika kita di rumah kebetulan, waduh, tadi mah pas sahur ada sate, ada soto, ya, ada macam-macam. Alhamdulillah. Besoknya cuma ada sayur kacang. Alhamdulillah. Besoknya lagi buka cuma hanya dengan gorengan asin. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi nikmati saja, gitu. Oke. Izin tanya Ustadz, berkaitan dengan qanaah, dengan rezeki yang pas-pasan. Gimana meyakinkan pasangan supaya tetap sedekah dengan lebih baik, terutama di Ramadan ini, di masa pandemi? Iya, baik. Yang pertama, ya, harus disamakan dulu cara pandang antara suami istri tentang harta. Samakan dulu.
gitu ya. Gitu. Apa yang harus disamakan? Ada beberapa yang harus disamakan tuh, ya. Oke. Jadi perlu disamakan dulu pandangan. Ya, yang pertama ini samakan dulu pandangan. Samakan pandangan. Ya. Samakan pandangan. Pandangan terhadap apa? Pandangan terhadap harta, ya. Yang pertama adalah samakan pandangan terhadap harta. Ini satu. Ini dua. Ya. Jadi yang pertama samakan dulu pandangan terhadap harta. Apa maksudnya? Ini tentang harta. Itu ketika itu Rasulullah SAW menyembelih kambing. Nah, kemudian dibagi-bagi tuh, ya, dibagi-bagi kambingnya untuk tetangganya oleh istrinya Aisyah, ya. Lalu beliau bertanya, ya Aisyah, madza baqiya? Wahai Aisyah, apa yang tersisa? Tinggal apa gitu. Nah, kebetulan semuanya sudah habis dibagikan tuh, yang tersisa hanya pahanya saja satu. Maka Aisyah waktu itu menjawab, ya, ma baqiya illa kaffaha. Tidak ada yang tersisa kecuali satu paha saja. Jadi hanya satu paha tuh yang tersisa. Apa sabda Rasulullah SAW terhadap hal itu? Apa komentar beliau terhadap hal itu? Kulluha baqiya illa kaffaha. Semuanya masih tersisa kecuali pahanya. Nah, ini ada cara pandang yang luar biasa di sini. Yaitu ketika punya makanan, lalu dibagi-bagi ke orang lain, udah dibagikan, tersisa pahanya. Menurut Aisyah, semuanya habis kecuali pahanya. Kata Rasulullah, semuanya masih ada, kecuali pahanya yang belum tentu milik siapa. Artinya apa? Artinya rizki yang sudah pasti langgeng untuk kita adalah apa yang kita berikan, yang kita keluarkan untuk membantu orang lain, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat lillahi taala. Nah, karenanya kalau kita ingin, ya, harta kita itu langgeng, maka kita harus titipkan harta itu ke anak yatim sekarang. Bantu anak yatim, insya Allah, ya, nanti di akhirat akan kita dapatkan. Gitu. Titipkan ke lembaga-lembaga dakwah, kasih nih, suruh untuk mengembangkan dakwah. Nah, insya Allah nanti di akhirat harta yang kita berikan juga, ya, akan kembali. Ya, titipkan di misalnya orang yang memerlukan, titipkan di masjid, titipkan, gitu. Ya, jadi sumbangkan, berikan, infakan, nanti di akhirat akan kita ambil lagi pahalanya. Nah, itu kan dititipkan dalam tanda petik. Gitu. Nah, ini harus sama nih, suami istri ini harus sama gitu. Kemudian yang kedua, harus disamakan bahwa yang namanya, ya, memberi harta itu adalah dalam keadaan senang maupun susah. Gitu. Dalam keadaan senang maupun susah. Fisarra'i wad-dharra'i. Jadi jangan nunggu infak itu ketika banyak uang. Jangan. Kalaupun dengan jerami saja, kasarnya begitu zaman dulu, ya. Yaitu itu sudah bisa kita infak. Gitu. Jadi jangan nunggu banyak uang. Karena apa? Belum tentu kita pernah punya banyak uang, belum tentu. Jangan-jangan sedikit terus uangnya, ya. Gitu. Samakan pandangan, kemudian bahwa senang maupun susah. Tentu kita samakan juga bahwa harus proporsional. Gitu. Jangan sampai punya uangnya seadanya, segitu-gitunya, lalu kita keluarkan semuanya. Tidak. Ya, tetap harus kita perhatikan kebutuhan keluarga. Jangan sampai kebutuhan keluarga kita abaikan, mendahulukan orang lain, nanti keluarga jadi beban orang lain, ya. Proporsional. Ya, ini tetap memperhatikan ini keluarga. Artinya, ya,
andaikan misalnya kita hanya punya 10.000, ya kasihlah berapa kira-kira, oh ini masih mungkin nih ya, 500 rupiah gitu atau 1.000 rupiah, nah gitu ya, gitu. Nah yang paling enak adalah jadikan pengeluaran itu sebagai salah satu pos rutin yang akan kita keluarkan. Kalau perusahaan ada CSR-nya kira-kira begitu, nah kita keluarga ada infaknya, indah sodakonya. Baru yang kedua tinggal dilakukan saja. Gitu. Nah, yang penting adalah yang pertama, ya. Ini yang kedua ini lakukan. Dan ingat ya, ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah, itu akan kembali kepada kita. Akan kembali kepada kita. Hal apapun. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seorang diri yang berbuat kebaikan akan kembali kepada dia, seorang diri yang berbuat keburukan akan kembali pada dia. Gitu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan bahwa kalau kita mengeluarkan 1 biji, dia akan tumbuh menjadi 7. Tiap 7 cabang, tiap cabang dapat 100. Jadi 1 menjadi 700. Coba 700 kali lipat. Kalau 700 kali lipat, itu berapa persen itu? 700 kali 100, 70.000%. Mana ada jual beli yang untungnya 70.000%. Hanya jual beli dengan Allah saja yang akan seperti itu. Nah itu. Kalau tidak ada persamaan persepsi, yang akan terjadi adalah perang dunia ketiga antara suami dengan istri. Nah, itu tidak boleh terjadi. Ya. Izin bertanya, bagaimana agar suami istri bisa saling memahami dan satu frekuensi dalam rumah tangga, khususnya pembinaan anak-anak? Ya. Bagaimana pendidikan yang efektif bagi anak-anak kita, Ustaz? Ya. Harus belajar bareng. Ya. Harus belajar bareng. Suami istri harus belajar bareng. Jadi jangan sampai yang ngaji hanya suaminya, istrinya tidak. Atau sebaliknya, yang ngaji hanya istrinya, suaminya tidak. Itu nanti akan jomplang. Ya. Termasuk kalau ikut parenting dua-duanya, suami istri. Ikut keluarga samara seperti acara kayak begini, harusnya suami istri ikut dua-duanya. Kalau tidak jomplang, yang satu makin pingin, yang satu belum tahu. Ah gitu. Jadi harus dua-duanya saling belajar. Kemudian yang kedua, ya, saling berkomunikasi. Gitu. Jadi prinsipnya satu adalah belajar bersama suami dengan istri, yang kedua adalah berkomunikasi antara suami dengan istri. Insya Allah kalau itu dilakukan akan bisa sama-sama. Termasuk di dalamnya bahwa yang namanya mendidik anak itu bukan kewajiban ibu saja. Kewajiban ibu adalah mendidik anak-anaknya. Kewajiban bapak mendidik anak dan ibunya anak-anak. Gitu. Jadi tanggung jawab pendidikan sebenarnya ada di pundak ayahnya. Yang pertama kali dihisab tentang pendidikan anak-anak adalah bapaknya. Jadi kalau bapaknya tidak terlibat dalam pendidikan anak-anak, sama saja dia petantang petenteng di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hisabnya yang maha dahsyat itu. Gitu. Atau sebaliknya, ibunya ngadangdan di make up ya. Kemudian shopping ke mall, anak dibiarin aja nangis di depan rumah sambil ya gogoleran teriak-teriak ya, bapaknya yang itu juga tidak benar. Jadi harus kerja sama. Caranya seperti tadi, belajar bersama, komunikasi bersama, terapkan bersama. Ini dari Ibu Gina Ulfa Azizah di Purwakarta. Ini sebenarnya ada 3 pertanyaan, cuma ada kemiripan si pertanyaan kedua dan ketiga. Yang pertama itu, apa yang harus saya persiapkan ketika ingin berdakwah di ranah keluarga, mendakwahkan keluarga yang ideologis? Nah, pertanyaan keduanya, berapa tahun menikah kita boleh men-share pengalaman pernikahan kepada orang lain dengan tujuan dakwah? Dan selanjutnya, satu lagi Ustaz, di tahap karena sebagaimana tadi udah Ustaz jelaskan bahwa pernikahan perlu proses dan di tahap atau level yang mana kita dikatakan sudah bisa share atau berdakwah di ranah pernikahan. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Ini murid saya ini dulu. Nah,
Ya, Biro mudah-mudahan Ustaz, Zat. Jadi pakar parenting, Ustaz. luar biasa ini. Ya, pertanyaannya mantap nih. Oke, baik. Jadi apa yang harus dipersiapkan akan bisa dakwah di keluarga. Satu, ya, persiapan keluarga kita sendiri. Ya. Persiapkan keluarga kita sendiri supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Supaya Allah tidak murka kepada kita. Karena kalau Allah murka kepada kita itu berbahaya, ya. Jangan sampai kita terkena ya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi satu, ya, kita benahi keluarga kita. Apakah harus sampai 100%? Tentu tidak. Buktinya apa? Buktinya Nabi Nuh, ya, anaknya ada yang tidak beriman kepada beliau, tapi beliau tetap berdakwah kepada umatnya, gitu. Tapi kita harus mengawali dari diri kita. Satu, ya, perbaiki diri kita, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah, ya, tambah ilmu kita. Ilmu kita harus kita tambah setiap saat. Ya, kenapa? Di dalam Islam itu yang namanya tholabul ilmi itu minal mahdi ilal lahad. Dari buayan hingga ke liang lahat. Kita itu mengenal yang diistilahkan dengan, ya, long life learning. Ya, belajar sepanjang kehidupan kita. Gitu. Nah, oleh karena itu belajar terus, jangan berhenti belajar. Belajar terus. Kemudian yang ketiga, yang namanya dakwah untuk keluarga itu tidak mengharuskan kita menguasai semua ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam itu nggak akan mungkin bisa dikuasai semuanya. Ilmu Allah itu, Allahu Akbar, ya. Banyak sekali, meskipun 7 lautan dijadikan tintanya, ya nggak mungkin bisa mencatat ilmu Allah. Jadi artinya kita menyampaikan apa yang kita paham. Kalau kita paham misalnya tentang makna bismillah, lalu kapan kita menggunakannya, ya udah itu. Kalau kita paham bagaimana misalnya jalan menuju iman, ya udah itu yang disampaikan. Kalau kita paham bahwa kita itu ya harus masuk surga bersama-sama, sampaikan itu. Jadi yang kita kuasai itulah yang disampaikan. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan adalah mulailah dari sekarang. Itu. Mulailah dari sekarang. Karena apa? Karena kalau ditunda-tunda jangan-jangan keburu dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, naudzubillah. Jadi mulailah dari sekarang. Jangan ditunda-tunda amal kebaikan termasuk berdakwah di tengah keluarga. Berapa tahun kita bisa share terhadap tentang dakwah kita? Mulai dari 0 tahun. Ya. Bisa kita share, ya. Gitu. Misalnya ini baru walimahan nih, nah, baru akad nikah, besok share tentang keluarga. Ya. Apa yang di-share? Misalnya betapa nikmat ya punya keluarga. Ya, kemarin pas pernikahan keluarga pontang-panting membantu, ya. Kemudian menjadi panitia, lalu keluarga pada datang semua, kemudian pernikahannya juga Islami, dipisah laki perempuan, terasa barokah. Mudah-mudahan ini adalah awal dari keberkahan pernikahan. Itu hari ke-0 tuh, gitu. Nah, jadi bisa, ya, tanpa menentukan, ya. Setelah 5 tahun baru bisa kita berbicara tentang keluarga. Ya enggak lah. Kapanpun. Nah, yang penting yang kita sampaikan adalah memang yang kita pahami, yang kita kuasai, akan pas kalau yang itu kita lakukan. Gitu kira-kira, ya. Jadi jangan menunggu kalau mau berdakwah termasuk tentang keluarga itu ditunda-tunda, jangan. Yang tidak boleh adalah kita misalnya menyampaikan sesuatu itu kita cuman hayalan, ilusi, belum kita alami. Nah, itu hindari, gitu. Ya, kalau terkait dengan berkeluarga. Mungkin sebelum ditutup, Ustadz, ada closing statement terkait materi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi berbicara tentang keluarga Samara,
berarti kita itu berbicara tentang sebuah keluarga yang di dalamnya adalah ingin masuk surga bersama-sama. Untuk itu, maka kita perlu ya meraihnya ya secara bersama-sama. Bagaimana? Tetapkan niat lillahi ta'ala, pasang bekal ketakwaan, tetapkan tujuan akhirnya untuk mardotillah, mencapai keridhaan Allah dan masuk surga bersama-sama seluruh anggota keluarga. Lalu tujuan antara ketika di dunia mewujudkan sakinah dengan ya menggunakan, mengoptimalkan mawadah warahmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujudkan suami, istri, anak-anak solih-solihah, lalu arahnya kita terapkan fungsi-fungsi keluarga ya dan dalam rangka untuk menyampaikan dakwah Islam, melindungi keluarga dan umat dari api neraka. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.